Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu dalam ibadah perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, agar apa yang kita lakukan itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Buat saudaraku yang di rumah juga, mari persiapkan juga hati kita untuk kita dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Engkau. Kami dapat melayani-Mu Tuhan. Kami percaya semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, semua bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Yesus. Biar Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Jika Kau dapati hati kami kurang berkenan di hadapan Engkau, biar Kau layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, sehingga ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau Yesus. Kau sertai ibadah kami mulai dari awal pertengahan akhirnya Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata atas kami Bapa, hadirat-Mu Tuhan nyata atas kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang tidak mengganggu kami dalam melayani, dalam beribadah, kami satukan hati kami, kami usir hanya di dalam nama Yesus. Kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Beracara Roh Kudus dalam ibadah kami, mulai dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagian domba
Sungguh Engkau layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Ya Kau layakkan kami Yesus. Siapkan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini. Mari dengan segenap hatimu katakan. Saat ku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan pujianku Tuhan. Haleluya. Hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Katakan Kau layakkan ku mengampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. naikkan pujianmu. Pujian, naikkan sembahku berikan. Hanya bagi Engkau. Oleh darah-Nya. Amin Tuhan. Kau tak terus bersatu. Kekudusan-Mu
aku menjadi ciptaan baru. Sungguh karyamu di Bukit Joljuta, karya yang spektakuler Tuhan. Sebuah karya yang agung yang telah Engkau rencanakan atas kehidupan manusia. Engkau mempersiapkan banyak hal untuk sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. Engkau setting sedemikian rupa Tuhan. Lewat kematian, lewat kebangkitan-Mu, Engkau menjadikan kami memiliki hidup yang baru, yang nantinya akan kami gunakan hidup yang baru ini bersama-sama dengan Engkau di dalam dunia yang baru. Kami percaya rencana-Mu yang agung itu menjadi nyata, sebab tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih bagi kita yang siap untuk mendengarkan firman Allah. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Saya bersuka cita dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian meskipun kita berada di rumah. Tapi saya sangat bersuka cita bisa beribadah bersama. Saudara, ibadah kita pagi hari ini disertai dengan perjamuan kudus, di mana kita mengingat kasih Allah yang besar atas kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Hidup yang Baru di Dunia yang Baru. Haleluya. Saudara, sebelum Yesus memperkenalkan ajarannya di muka bumi ini, Tuhan telah memperkenalkan dirinya dalam perjanjian lama. Bahkan pada masa-masa para hakim-hakim berkarya, Ia memperkenalkan dirinya melalui hamba-hambanya dalam sebuah pemerintahan teokrasi. Sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Ini sebuah pemerintahan dunia, sebuah pemerintahan yang real, tetapi dipimpin oleh Allah. Saudara, bersamaan dengan itu memang setan jatuh. Dan setan juga dibuang ke bumi. Dia jatuh karena memberontak, ingin juga memerintah seperti Allah. Ketika manusia di bumi, setan juga berencana untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh dia. Tetapi Tuhan sendiri punya rencana yang besar, saudara. Untuk pemerintahan teokrasi ini di luar apa yang dipikirkan oleh si jahat ini, saudara. Keadaan berlangsung sedemikian rupa, saudara. Allah tetap bisa memimpin mereka. Pada zaman hakim-hakim, Allah bisa memimpin mereka dengan baik. Allah mengontrol mereka. Umat Allah masih dapat dipimpin dengan baik. Tapi pada zaman Nabi Samuel, rakyat Israel ini, saudara, menghendaki seorang raja. Menghendaki seorang raja untuk memimpin bangsa itu. Sesuai dengan perkembangan dunia waktu itu, saudara ya. Orang-orang Israel melihat betapa
banyak pemerintahan yang terjadi di bumi ini, saudara, yang dipimpin oleh raja-raja. Maka orang Israel meminta untuk diberikan seorang raja. Ya, saudara, pada waktu itu memang Samuel ini sedang menjadi seorang hamba Tuhan yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Disebutkan di dalam 1 Samuel pasal 8, saudara, yang pasal 8 ayat yang pertama, saudara, ya. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat 19 itu disebutkan di situ, mereka menghendaki untuk diberikan seorang raja. Sampai akhirnya pada ayat yang ke-7, saudara, ya. Ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Tuhan berkata begitu. Dalam segala hal yang mereka katakan kepadamu, dengarkan. Dan ayat 8 mengatakan, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja. Saudara, apa yang dimunculkan oleh orang-orang Israel ini sebetulnya adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Ya, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Ya. Samuel itu berbicara kepada orang-orang Israel. Sebutkan, tunjukkan apa yang menjadi hak raja. Dan kalau saudara membaca sampai ayat 19, disebutkan bagaimana raja akan memerintah, bagaimana raja akan meminta beberapa hal yang harus digenapi, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Sehingga muncullah sebuah pemerintahan yang disebut pemerintahan monarki yang dipimpin oleh raja-raja. Tetapi raja-raja yang naik tahta itu adalah keturunan-keturunan mereka, bukan berdasarkan pilihan Allah secara langsung. Ini yang menyebabkan pemerintahan raja-raja itu jahat di mata Tuhan. Pemerintahan yang tidak taat kepada Allah, dan pemerintahan seringkali menghalangi kepemimpinan Allah atas umatnya. Saudara, tapi sebetulnya rencana Allah ini agung. Ya, rencana Allah ini agung. Disebutkan kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 33, saudara, ya, mengatakan begini. Nanti pada akhir sejarah Allah akan kembali mengambil alih kepemimpinan langsung atas umatnya melalui Yesus Kristus. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini setting ilahi yang sedang Allah rencanakan atas bumi ini. Dalam Lukas pasal 1 ayat 33 mengatakan, ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ini setting Tuhan. Ya. Saudara, bahkan 1 Timotius 1 ayat 17 mengatakan, hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak, yang esa. Amin. Ini setting yang luar biasa, yang seringkali kita tidak memahami ini, saudara. Yesus datang, saudara, memperkenalkan dunia yang lain. Dunia yang dihidupi, yang kita hidupi sekarang ini adalah dunia yang real, nyata. Tetapi Yesus datang memperkenalkan dunia yang lain, saudara, ya. Dunia yang lain, dunia yang baru, yang nantinya disebut the kingdom of God, saudara. Pemerintahan Allah.
Saudara, iblis tahu dan dia ingin juga berkuasa. Sejak Adam menyerahkan kepemimpinan ketika dia jatuh dalam dosa, maka iblis ini berhak membawa semua apa yang dari neraka dibawa ke dunia. Sakit penyakit, virus, roh-roh jahat, roh najis, roh pembunuh, roh penipu, bahkan banyak yang dibawa ke dunia ini. Ini, haleluya. Di dunia ini adalah iblis begitu berkuasa. Tetapi Yesus memperkenalkan sebuah dunia yang baru, yang iblis tidak punya akses untuk memasukinya. Akses itu adalah iman, saya. Dunia yang baru yang diperkenalkan adalah dunia yang tidak ada air mata, dunia yang sukacita, dunia yang tidak ada sakit penyakit, dunia yang tidak ada penderitaan di situ. Iblis ingin masuk, tetapi dia tidak punya akses. Dia hanya bisa masuk ke tempat dunia yang nyata. Tetapi untuk dunia yang diciptakan, yang disiapkan oleh Tuhan ini, tidak seorang pun dapat memasukinya jika ia tidak memiliki iman. Saudara, itu dinyatakan Tuhan nanti pada zaman pemerintahan 1000 tahun damai. Ya, puji Tuhan. Saudara, di pemerintahan itu, pemerintahan yang baru itu mulai sekarang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ketika ia bicara tentang kemuliaan, ketika ia berbicara tentang kekudusan, ketika bicara tentang hal-hal yang rasanya kita tidak tahu, itu yang dari Allah sebetulnya. Memang kita sulit untuk menerimanya, karena kita tidak berada di situ, belum di situ. Tapi ketika iblis menyodorkan sesuatu yang mungkin tidak kita pahami, misalnya pembunuhan, misalnya penipuan besar yang terselubung dan sebagainya, mungkin kita tidak ngerti di situ bagaimana geraknya si iblis, geraknya menggunakan orang-orang. Tetapi karena itu dunia kita tahu, kita biasa di situ. Kita ngerti itu pembunuhan, kita ngerti itu penipuan. Tetapi untuk membicarakan tentang hal-hal dunia yang lain itu, dunia yang baru itu, sungguh kita harus menggunakan iman kita secaranya. Bahkan kendaraan yang akan kita pakai untuk memasukinya itu yang disebut penyembahan. Itu worship, secaranya. Worship itu berisi iman dan pengharapan yang dari Allah. Iman yang di dalamnya mempercayai apa yang dibuat Allah dan mengharapkan sebuah tatanan yang baru yang dipersiapkan Allah bagi kita di dunia yang baru. Itu worship. Worship tidak sekedar sebuah pujian penyembahan, tapi pujian di dalam hati, bukan cuma suara yang keluar, tapi bisa penyembahan itu pujian yang berupa tingkah laku sikap kita kepada Allah. Seperti apa yang pernah Tuhan tunjukkan ketika ia mengajar tentang sebuah penyembahan. Di Lukas 23, saudara, itu disebutkan bahwa Yesus waktu itu diundang, saudara. Ya. Yesus diundang oleh seorang yang bernama Simon. Simon ini orang Farisi, ya, untuk pesta makan di sana. Waktu itu pesta sudah dimulai. Setelah yang diundang ini adalah kaum pria, tidak ada seorang perempuan pun di situ.
Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba masuklah seorang perempuan yang tidak diundang. Mereka semua pada kaget. Ada apa ini perempuan ini? Siapa ini? Mereka saling tanya, siapa? Apakah diundang? Oh, tidak diundang. Perempuan itu masuk langsung berdiri di belakang Yesus. Dan kalau kita melihat, perempuan ini mencucurkan air mata. Perempuan ini melakukan sesuatu yang di luar perkiraan mereka. Perempuan ini juga membawa buli-buli minyak narwastu yang mahal. Ya. Lalu perempuan ini, saudara, kita tercapai di Lukas pasal 7 ya. Bukan pasal 23, pasal 7. Perempuan ini menangis. Dia menangis. Kita baca Lukas pasal 7 ayat 38. Injil Lukas pasal 7. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-38. Akan saya bacakan ayat ini. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ia membasahi kakinya dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Saudara, minyak dipecahkannya. Bahkan dikatakan di ayat yang lain, di Injil Sinoptik yang lain, dia pecahkan itu ditumpahkan atas kepala Yesus. Saudara, ini sebuah pemberian yang dari dasar hati. Kenapa perempuan ini bisa memberikan sesuatu? Ya, ada sesuatu yang diberikan, saudara. Saudara, kalau saudara melihat pada ayat berikutnya, dari sikap apa yang dikerjakan oleh perempuan ini, mereka pada melihat siapa sebetulnya perempuan ini. Mereka berbisik-bisik, dia seorang pelacur. Mestinya guru tahu. Saudara, inilah yang penyembahan yang ditunjukkan kepada kita. Ini worship. Perempuan ini datang dengan hatinya yang hancur karena dia tahu telah ditolong oleh Tuhan, dilepaskan dari setan yang masuk hidupnya. 7 setan merajut hidupnya. Dibebaskan dia. Dia merasa pertolongan Tuhan luar biasa, maka dia datang menyembah Tuhan dengan air matanya. Bahkan meminyakinya. Ini worship. Kenapa orang ini bisa melakukan ini? Dikatakan, sebab ia merasa dia lebih banyak ditolong oleh Tuhan. Nah, kalau saudara bisa melihat di sini, saudara ya. Ayat 44 itu berkata begini. Dan Yesus berpaling kepada perempuan itu dan berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku sejak aku masuk. Tetapi ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak yang wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu. Mengapa dia melakukan itu? Karena dosanya yang banyak telah diampuni. Maka akibat worship, akibat penyembahan yang dilakukan oleh perempuan ini, yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang Israel. Ini model penyembahan, worship yang sangat berbeda. Sebuah penyembahan dari hatinya kepada Allah. Sebuah hubungan dengan Allah. Dia mengenal Allah dan memberikan yang terbaik untuk Allah. Ini worship. Maka akibat worship itu apa yang dilakukan Tuhan? Ayat 48 mengatakan demikian. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni.
Saudara, ini sebetulnya sebuah kendaraan yang sedang dibawa untuk nantinya masuk ke dalam dunia yang baru. Worship yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun. Ini perempuan pelacur. Mereka menghina, tapi Yesus tidak pernah menghina perempuan pelacur. Jadi kalau kita melihat nanti siapapun pelacur, itulah kehidupan kita orang-orang percaya. Diberi kesempatan oleh Allah luar biasa. Bukan cuma dosanya diampuni. Ayat 50 berkata, Yesus berkata kepada perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, inilah sesuatu yang luar biasa. Imannya. Iman yang digunakan nantinya untuk akses masuk ke dalam kehidupan yang baru. Di sini bersama dengan worship yang berpengharapan. Haleluya. Saudara, inilah penyembahan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita untuk di dunia yang baru. Nah, saudara, sekarang kita lihat Markus pasal 14, saudara ya. Di Markus pasal 14 ini kita bisa melihat pada ayat 8 mengatakan, ini masih ada hubungannya dengan perempuan ini. Dikatakan begini, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Secara inilah yang dikerjakan oleh perempuan ini. Orang-orang mencela, termasuk murid-muridnya juga mencela. Seringkali kalau kita melihat ada sebuah pujian, ada sebuah worship yang dikerjakan oleh orang-orang tertentu yang merasa aneh kita, mungkin kita mencela. Tetapi bagi Allah ini menjadi kesukaannya. Karena ia lakukan dengan iman dan dengan hati yang tulus, saudara. Ini, saudara ya. Haleluya. Saudara, saya akan juga tunjukkan. Tuhan mempersiapkan begitu rupa orang-orang waktu itu dan nanti sampai zaman ini, saudara. Pelayanan Yesus diteruskan oleh para rasulnya, bahkan hari-hari ini diteruskan oleh para hamba-hambanya. Sekarang dikenal dengan pendeta-pendeta, dengan penginjil, dengan gembala, dikenal dengan guru, saudara. Rasul dan nabi sudah tidak ada. Ya, tetapi di sini kita bisa melihat pekerjaannya tetap berjalan terus, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, dia dalam pekerjaannya itu mengajar, menunjukkan. Waktu perempuan ini mempersiapkan kematian Yesus, tidak lama Yesus mati, saudara. Setan berusaha untuk membuat Yesus tidak berdaya. Tetapi dia tidak mengerti bahwa di dalam kematiannya ada sebuah rahasia besar yang akan diberikan kepada kehidupan untuk manusia-manusia yang tinggal dalam dunia yang baru. Saudara, ini ketika dia mati, 3 hari dia di bumi. Seperti Yunus yang masuk dalam perut ikan. Demikian juga Yesus. Ia turun ke bumi yang paling bawah. Dasar bumi. Nah, saudara, apa yang dilakukan Yesus? Pada saat 3 hari dia turun ke dunia orang, ke bawah bumi ini. Kita baca Lukas pasal 23, saudara. Injil Lukas pasal 23, kita akan membacanya mulai ayat 42, saudara.
Saudara masih ingat ketika Yesus ini disalibkan? Ketika Yesus disalib, di sebelah kanan kiri ini ada dua orang penjahat. Penjahat sebelah kiri ini mengolok-olok Yesus, bahkan menghina Yesus. Tapi penjahat yang di sebelah kanan ini mencela orang ini. Di ayat 42 dari Lukas ini dia berkata, ya, penjahat sebelah kanan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu jawabnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau dan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan selama 3 hari di bumi, di perut bumi ini. Di dalam perjanjian lama dikenal satu tempat yang namanya tempat penantian sebelum Yesus dibangkitkan dari antara orang mati sampai zaman kebelakangnya. Ada satu tempat namanya Hades atau Seul. Tempat ini adalah tempat di mana orang-orang yang sudah mati menantikan kedatangan Yesus di situ. Ini tempat penantian saya. Di Hades ada 2 tempat. Yang satu namanya kalau saya ingat Lazarus dengan orang-orang kaya yang meninggal. Nah, orang kaya ini ditempatkan di tempat yang ada lautan api. Tetapi Lazarus ditempatkan satu tempat yang di atas. Itu yang namanya dunia orang mati. Itu Ibrahim Dom. Dunia orang mati. Dalam kelompoknya Ibrahim. 2 tempat itu saya. Tempat itu dibatasi sebuah jurang yang dalam. Sehingga, tapi mereka masih bisa mendengar. Di sana jerit-jerit, ngamuk-ngamuk. Minta apa saja, minta air seperti orang kaya. Dengar di sini. Meskipun dipisahkan jurang. Ya, mendengar masih. Nah, 2 tempat itu saya. Di Ibrahim Dom itu tempat di mana orang-orang yang khusus, orang-orang yang dikatakan di levelnya orang-orang yang benar, ditaruh di Ibrahim Dom. Tapi orang yang tidak benar, itu ditaruh di Hades, yang ada banyak, itu ada lautan api. Sudah ada, mereka sudah mulai kepanasan dan sebagainya. Lah, ketika Yesus mati, dia turun ke Hades, menuju tempat itu. Dia keluar ke Hades. Dia berbicara. Kalau di dalam 1 Petrus mengatakan, dia menginjil di sana. Tapi bukan menginjil untuk menyelamatkan orang di sana, tidak bisa. Yesus datang menunjukkan, inilah tanganku lihat, inilah kakiku, inilah perutku. Aku mati untuk menebus dosa dan aku menang, kata Tuhan. Dia menunjukkan, memproklamirkan kemenangannya itu kepada mereka. Nah, saudara, kuasa maut dipatahkan, kunci maut diambil oleh Tuhan. Lalu dia bawa orang-orang ini yang bukan di bawah tapi yang di atas itu keluar pada saat kebangkitannya. Untuk dibawa kemana nantinya? Mereka dibawa keluar. Jadi ketika waktu Yesus bangkit dan menampakkan kepada murid-muridnya, dia naik itu dia tidak sendiri. Tapi dia bersama dengan orang-orang kudus. Ada Adam. Adam ngomong, oh ini Adam yang terakhir. Ya toh, dia tahu nari-nari. Bersama dengan orang, rohnya dibawa bersama. Kemana mereka ini? Dikatakan. Waktu itu juga bersama. Dengan siapa saudara? Yang dipersiapkan
bersama dengan Yesus nantinya akan dibawa. Nanti aku hari ini juga aku akan bersama engkau nanti di Firdaus. Orang penjahat di sebelah kanan juga ada dalam kelompok ini. Sudah lihat apa yang ditunjukkan Yesus di sini adalah persiapan-persiapan yang akan dikerjakan bukan pada zamannya itu saja, pada nanti zaman yang akan datang. Dia juga mempersiapkan orang-orang masuk ke dalam dunia yang baru. Waktu dia naik ke surga, dia katakan apa? Dia katakan, hei orang Galilea, mengapa kamu melihat ke atas, ke langit? Aku ini yang terangkat lagi. Aku akan datang kembali seperti apa yang kau lihat. Dia sedang mempersiapkan orang-orang akhir zaman ini, saudara, untuk nantinya mengalami masuk tempat dunia yang baru yang dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara, sungguh ini sesuatu yang harus kita pahami dengan baik. Nah, saudara, yang mempersiapkan ini sedemikian rupa. Satu rentetan peristiwa di mana ia datang ke dunia mengajar kepada mereka hal-hal tentang dunia baru. Bahkan dia menunjukkan sebuah penyembahan yang menjadi kendaraan yang nanti digunakan untuk menuju dunia baru. Mereka harus memiliki akses iman sebagai orang percaya. Tetapi Tuhan melengkapi juga mereka dengan hal-hal bagaimana dia melepaskan kehidupan orang-orang percaya yang ditawan oleh iblis hari-hari ini. Saya akan ajak saudara membuka di dalam kitab Wahyu. Ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-12. Ayat yang ke-10. Nah, Tuhan men-setting sedemikian rupa apa yang dilakukannya. Pada saat dia disalib, Yesus berbicara kepada Yohanes. Yohanes, itu ibumu. Yesus bicara dengan ibunya. Ibu, inilah anakmu. Berarti apa? Sepeninggal Yesus dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Yohanes sepeninggal Yesus, Yohanes ini merawat Maria sampai dia berumur 90 tahun. Dia rawat sedemikian rupa sampai saatnya Maria mati, dia umur 90 tahun. Tetapi dia disetting oleh orang-orang Romawi untuk dibunuh. Disiapkan minyak penggorengan, lemparkan ke wajan raksasa, di mana dia digoreng di situ. Tapi dia sempat, Tuhan lepaskan dia, dan dia lari ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu mereka membiarkan, orang-orang Romawi membiarkan. Karena apa? Karena pulau itu adalah pulau iblis, pulau yang tandus. Tidak mungkin orang bisa bertahan di sana. Tapi di sini Yohanes hidup di sini. Di ayat 10 mengatakan begini. Aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa. Haleluya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Saudara, ini di sini kita bisa melihat Yohanes yang sudah tua itu, boleh melihat betapa dia akan melanjutkan pekerjaan.
Ditunjukkan di sini. Apa? Ditunjukkan di sini. Bahwa kerajaan Allah telah disiapkan untuk mengalahkan para pendakwa. Siapa pendakwa itu? Pendakwa itu adalah si iblis. Ya. Pendakwa itu si iblis. Ya. Pendakwa itu si iblis. Iblis punya akses untuk ke surga. Mendakwa kita setiap hari. Siang dan mendakwa kita. Jadi kita tidak bisa tenang, saudara, didakwa. Kalau salah sedikit, ngapain kamu melayani? Kamu tidak layak. Barusan kamu melayani, barusan kamu berbuat begitu, kamu tidak layak. Saudara, ini yang terus didengungkan oleh si iblis. Didengungkan itu. Itu masuk, mungkin tidak dengar karena dia di sana di sorga. Tapi dia sampai kepada hati nurani kita. Tapi dikatakan pendakwa itu sudah dikalahkan. Pendakwa itu. Ayat 11. Mereka yang mengalahkan dia oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Ini dikalahkan hanya dengan darah anak domba. Kalau kita percaya, Yesus telah mengajar kita, Yesus telah menunjukkan kasih-Nya, menolong kita, membebaskan kita. Dengan waktu dia disalib mati bagi kita. Darahnya menolong kita. Itu yang dibawa Yesus untuk mengadakan grafirat kepada kita. Nama kita dibawa. Dan ketika iblis sudah dikalahkan, dia sebenarnya dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Anak domba sudah dinyatakan oleh Kristus. Tapi kesaksian kita harus kita kumandangkan. Kalau iblis berkata, kamu tidak layak, katakan, aku telah dibayar lunas oleh dia. Aku sudah diampuni, aku sudah menang. Engkau tidak bisa, Pak. Hati nuranimu tidak merasa tertuduh. Karena apa? Karena Yesus melihat, bukan karena apa yang kau lihat, tapi dia melihat karena darah anak domba itu yang telah menghapus kita. Saudara, ini yang dikerjakan Yesus. Oleh sebab itu mari sayang, kita paham di depan kita ada perjamuan kudus. Hanya dengan darah anak domba dan kesaksian kita. Apa kesaksian itu? Itulah fakta-fakta yang kita tunjukkan kepada iblis ketika dia mendakwa. Haleluya. Oleh sebab itu kita percaya perjamuan kudus yang hari ini akan kita lakukan juga merupakan sebuah rangkaian bagaimana Yesus sedang membawa kita ke dunia yang baru. Apa yang saya sampaikan, biarlah itu memberkati kita. Kita segera akan memasuki perjamuan kudus, saudara. Sehingga kita menjadi mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kita mau angkat sebuah pujian, sukacitaku penuh. Saya mengundang para singer dan pemain musik untuk maju ke depan. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Bermasmur bagimu karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu ku memuji
Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Saya mengundang pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Darahmu Yesus, bebaskanku. Kita akan mempersiapkan, jemaat mempersiapkan roti dan anggur. Kita persiapkan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, darah-Mu menjadi bagian untuk hidup kami ini dilepaskan dari dakwaan-dakwaan iblis Tuhan. Sehingga hidup kami dipersiapkan oleh Allah di dunia yang baru. Kami yang ada di rumah Tuhan, kami juga menerima berkat ini. Tuhan telah mempersiapkan kami sedemikian rupa ketika kami persiapan perjamuan kudus. Inilah tubuh Kristus, darah Kristus yang dipersiapkan untuk menjadikan kita hidup yang baru Tuhan. Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Perjamuan kudus ini Tuhan, darah Kristus harus kami hormati, harus kami hargai. Karena darah Kristus sajalah yang melepaskan kita dari murka Allah. Tuhan telah menolong kita, menjadikan kita benar. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami dalam perjamuan kudus ini. Mari Tuhan sekarang Kau memberkati perjamuan kudus yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, biarlah Tuhan memberkati perjamuan ini. Bukan roti biasa, tapi tubuh Kristus. Bukan anggur biasa, tapi darah Kristus yang memiliki kualitas sama dengan Golgota. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk makan minum perjamuan kudus ini, sehingga kami mendapatkan berkat dari perjamuan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap makan dan minum perjamuan kudus. Amin. Haleluya. Jemaat mempersiapkan perjamuan kudus di rumah. Oke, dan sini kita akan bagikan. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, segera kita akan menyiapkan diri makan minum perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Mari jemaat yang di rumah, kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang saudara pegang dan sudah diberkati adalah tubuh Kristus? Kita akan makan sama-sama tubuh Kristus dengan percaya. Dalam nama Yesus, makan dengan percaya. Dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang saya tinggikan yang sudah diberkati adalah darah Kristus? Kita akan minum sama-sama dengan percaya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita sembah, kita puji Dia. Allah yang luar biasa, Allah yang agung yang telah membebaskan kita, menyiapkan kita dalam dunia yang baru. Oh, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu membela kami. Kasih-Mu melepaskan kami. Kasih-Mu menyiapkan kami hidup di masa yang akan datang dengan dunia yang baru. Haleluya, terima kasih untuk korban-Mu Tuhan. Engkau telah menjadikan kami memiliki kehidupan yang baru. Kami mati bersama dengan Engkau. Kami hidup di dalam penderitaan bersama dengan Engkau hari-hari ini Tuhan. Kami mau hidup Tuhan. Kami tidak takut hidup menderita bersama dengan Engkau. Dan kami akan bangkit bersama dengan Engkau. Kami memiliki hidup yang baru. Engkau telah mempersiapkan tempat yang baru. Dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepadamu. Dia telah menyiapkan tempat bagi kita yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, setiap kami Tuhan, baik jemaat yang ada di rumah masing-masing, Engkau telah dipersiapkan Tuhan luar biasa untuk menjadi miliknya, untuk menjadi jemaatnya di rumahnya Tuhan, kerajaannya yang besar, yang agung. Dan hari-hari ini kami tidak takut menderita, meskipun kami hari-hari ini mengalami banyak persoalan di dunia ini. Tetapi Engkau yang akan menolongnya, Engkau yang akan melepaskan kami, dan Engkau yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk keadaan dunia yang masih kacau. Engkau lihat keadaan dunia Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu, kasih-Mu limpah atas ini.
Sehingga semua penyakit yang ada sekarang ini, Tuhan sendiri yang menghandle-nya. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang beribadah di rumah. Kau tetap memberikan kekuatan, Kau tetap memberikan kemampuan, memberikan penghiburan, bahkan Kau memberkati mereka. Mereka yang hari-hari ini tidak bisa bekerja karena lockdown, karena PSBB Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong mereka. Aku tidak tahu bagaimana cara-Mu menolong jemaat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Siapkan berkat-Mu untuk mereka. Bahkan Kau menjaga mereka, memelihara mereka, menjauhkan dari mara bahaya, dan menolong mereka Bapa. Kami juga menyerahkan kota kami. Kau menolong kota kami sampai kepada bangsa kami. Engkau menolong pemimpin-pemimpin kami. Engkau juga menolong Tuhan orang-orang yang bekerja di rumah sakit, baik dokter, baik perawat, para medis, juga pasien-pasien yang ada. Belas kasihan-Mu turun Tuhan buat Indonesia. Engkau melepaskannya Tuhan karena mereka bertobat, karena mereka percaya bahwa Tuhan ada di balik setiap pertolongan yang diberikan kepada umat-Nya. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang terus memimpin kehidupan kami di hari-hari yang mendatang ini. Mari kita mengangkat tangan untuk kita segera mohon berkat daripada Allah dan mengakhiri ibadah. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Yesus datang kembali. Kita bersyukur kepada Allah. Kita yang percaya dan berkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita.